teman-teman, selamat datang kembali di Rumah Sakit Cepat Waras. Pada episode kali ini, saya Dr. Aldo akan membahas tentang isu vaksin AstraZeneca yang belum lama ini sudah masuk ke Indonesia dan kenapa pemerintah masih menunda dulu penyuntikan vaksin buatan perusahaan ini. Vaksin AstraZeneca ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM semenjak tanggal 22 Februari 2021 kemarin. Nah, kenapa sih vaksin ini terpaksa kita stop dulu ya, atau pemerintah ini belum langsung melakukan proses vaksinasi seperti layaknya vaksin Sinovac yang kemarin? Nah, salah satunya adalah adanya kabar dari negara-negara di Eropa nih ya. Jadi ditemukan ada sekitar 30-an orang yang sudah mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca ini diduga mengalami efek samping kekentalan darah sampai akhirnya terjadi pembekuan darah. Bahkan ada 2 orang yang sampai meninggal dunia. Nah, tentunya ini kan menimbulkan banyak kekhawatiran. Tapi memang kita mesti melihat dulu ya, kejadian efek samping yang dialami 30-an orang itu terjadi dari total sekitar 5 jutaan orang di Eropa yang divaksin. Sebenarnya kalau misalnya dari pihak AstraZeneca sendiri sudah mengemukakan dari 11 jutaan orang di Inggris ya, atau UK, United Kingdom, itu sudah dilakukan vaksinasi ini dan tidak ditemukan satupun yang mengalami kejadian kekentalan darah ataupun penggumpalan darah. Itu kata pihak dari AstraZeneca. Nah, sekarang bagaimana dengan otoritas-otoritas kesehatan di dunia seperti WHO, lalu juga Badan POM-nya di Inggris dan juga Badan POM-nya di Eropa? Sebenarnya tidak ada yang merekomendasikan penghentian penggunaan vaksin AstraZeneca ini karena dianggap efikasinya masih sangat bagus. Lalu juga dari hasil penelitian uji klinisnya itu efek sampingnya mayoritas ringan sampai sedang saja. Dan belum ada bukti yang ditemukan nih ya bahwa ada hubungan sebab akibat antara kejadian kekentalan darah atau pembekuan darah itu yang disebabkan oleh si vaksin. Kenapa sih bisa berbahaya pembekuan darah ini? Kalau kejadian pembekuan darah yang tidak normal itu paling sering kejadiannya di pembuluh darah kaki atau yang kita sebut dengan deep vein thrombosis. Yang jadi masalah apa? Kalau misalnya darah yang sudah beku di pembuluh darah kaki tersebut akhirnya lepas, terbang naik ke pembuluh darah yang lebih atas, nyangkut ke paru-paru yang disebut dengan emboli paru. Nah, emboli paru ini bisa menyebabkan kematian. Karena banyak sekali faktor-faktor yang bisa membuat seseorang itu mengalami tromboemboli. Ini harus benar-benar diteliti dan dilihat. Ini orang-orang yang pada kena trombosis, yang meninggal karena emboli paru, itu sebelumnya sudah ada kondisi yang memang menyebabkan darahnya kental nggak? Atau mungkin baru saja ada prosedur tertentu yang dijalani sebelum menerima vaksin? Kalau ada, ya belum tentu memang kejadian tromboembolinya disebabkan karena si vaksin AstraZeneca. Nomor 1 dari penelitiannya, vaksin ini sudah mengikutkan juga populasi lansia. Jadi bisa dipakai pada mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Kemudian penyimpanannya nih gampang, suhu standar lah untuk vaksin. Jadi kalau misalnya kayak Indonesia, negara kepulauan di mana aspek distribusi obat atau vaksin itu bisa menjadi sebuah kendala, vaksin ini lebih gampang karena tidak perlu penyimpanan yang sangat dingin. Kemudian kelebihan yang lain, vaksin AstraZeneca ini dapat mencegah penularan COVID loh. Nah, kan sebelum-sebelumnya saya sempat bilang, vaksin tidak bisa mencegah orang kena COVID, tapi amit-amit kena, gejalanya bisa ringan saja atau OTG saja tanpa gejala. Nah, ternyata ada beberapa vaksin nih yang sudah diteliti, ternyata juga bisa loh menghambat penularan atau mencegah penularan. Nah, ini kan sebenarnya suatu kabar baik ya. Semua tindakan atau saran dalam bidang kesehatannya itu harus selalu mempertimbangkan manfaat dan resiko. Tentunya manfaatnya harus segudang, resikonya harus minimal. Ada nggak dok yang resikonya 0%? Hampir tidak ada. Kalau menurut saya ya, kayaknya semua tindakan tuh pasti ada resiko. Minum obat warung deh ya, yang notabene dijual di warung mestinya aman gitu ya. Bisa aja kan dia mengalami reaksi alergi sampai sesak napas dan UGD. Bisa aja, kita tidak pernah tahu. Mari kita serahkan saja ke pemerintah tentang bagaimana keputusan vaksin AstraZeneca ini. Semoga didapatkan hasil yang terbaik. Saya Dr. Aldo senantiasa mengingatkan, ayo jangan bosan dan selalu semangat melakukan protokol kesehatan 5M.
Hati-hati, saya sudah menemukan kasus infeksi ulang. Ini pandemi sudah berjalan 1 tahun. Mereka yang kena di awal-awal, hati-hati, kekebalan tubuhnya sudah mungkin bisa hilang, bisa kena lagi. Belum lagi ada varian-varian baru, dan terutama varian Afrika Selatan tuh, ya COVID yang dari Afrika Selatan tuh, yang jenis baru, itu kebal vaksin. Hati-hati. Jadi ayolah, semangat protokol kesehatannya, ini sudah 1 tahun lebih loh. Jadikan protokol kesehatan sebagai bagian keseharian. Anggap kalau nggak protokol tuh seolah nggak pakai baju. Makanya nanti lebih refleks gitu ya, lebih refleks. Semoga semua sehat, selalu aman, selalu waras, makin waras menjadi sobat waras di channel Nidala. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen ya apabila merasa konten yang saya bagikan ini bermanfaat. Semoga semuanya baik-baik saja, pandemi segera berlalu. Sampai jumpa di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye!